A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam. Untuk cerita kali ini, Mang Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Pelakor Jadi Tumbal. Cerita ini ditulis oleh Disi Halimah. Bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan ada di deskripsi. Dan tak perlu berlama-lama, bagaimanakah untuk kelanjutan cerita ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Dunia Bagas kini berwarna kembali. Nisa sudah menyiapkan sarapan untuknya seperti dulu. Namun, masih ada warna hitam yang lebih dominan dalam hidupnya, yang menjadi penghalang antara dirinya dan Nisa. Ya, Bagas masih penasaran dengan dua toko kelontong milik istrinya. Ingin rasanya ia bertanya langsung, tetapi ia terlalu takut. Akhirnya ia memilih diam dan pura-pura tak tahu seraya mencari informasi akurat tentang sumber keuangannya. Mungkin hari ini ia berencana mengunjungi bank dan mencari nama Anissa di sana. Entahlah, ia tak bisa menjelaskan rasa yang mengganjalakan keanehan istrinya. Saat ia tengah tenggelam dalam lamunannya sembari menikmati nasi goreng buatan istrinya, ponselnya berbunyi. Wajah lelaki itu berubah panik. Ia menelusur seluruh ruangan tempat ia berada. Ruang makan. Bagas mencari keberadaan istrinya. Tak ia dapati. Kayaknya Nisa lagi bangunin Ale ya, tebak Bagas was-was. Bagas langsung bangkit dan berjalan mengendap-endap menuju luar dapur yang lebih dekat dari ruang makannya, seraya memegangi ponselnya yang terus bergetar. Setelah ia mengecilkan bunyi deringnya, sampai di teras dapur ia langsung menjawab panggilan teleponnya dengan wajah sedikit panik. Ngapain sih nelpon pagi-pagi? Aku kan sudah bilang, jangan hubungi aku selain masalah pekerjaan. Cecar lelaki itu dengan intonasi nada rendah tetapi penuh penekanan. Sesekali ia menoleh ke belakang, ke arah dalam rumahnya. Wajahnya makin gelisah, seolah takut ada yang mengetahui apa yang sedang ia lakukan. Tentu saja, ia pantas gelisah dan takut. Suara di balik teleponnya adalah suara seorang wanita dengan nada merajuk. Siapa lagi jika bukan Karina, sekretaris yang menjadi selingkuhannya. Aku lagi ada di rumah. Apa pesan semalam dan ucapanku tadi malam belum jelas? Jangan hubungi aku selain masalah pekerjaan. Paham? Suara geram dan kesalnya terdengar sedikit lantang. Tanpa menunggu jawaban dari wanita di balik teleponnya, ia langsung menutup panggilan teleponnya. Lelaki itu menarik napas panjang. Tubuhnya terasa panas karena terlalu gelisah dan panik. Baru saja ia berniat memutar tubuhnya, suara istrinya membuat dirinya makin panik. Ngapain kamu di luar, Mas? Bagas mematung. Lidahnya terasa terkunci. Bahkan wajahnya terlihat pucat dan ia bisa merasakan ada keringat dingin mengucur melewati dahinya. Bagas menelan salivannya sebentar sebelum ia memutar tubuhnya, sembari memutar otak untuk memberikan jawaban untuk istrinya. Kamu mah. Ini. Si Arya nelpon nanyain tentang proyek yang kemarin kita tinjau. Katanya perlu ditinjau lagi apa enggak? Bagas berbohong. Salivanya memaksa menerobos masuk ke dalam tenggorokan saat ia menyadari istrinya menatapnya tajam. Kedua bola matanya memutar mencoba mencari dukungan untuk jawaban bohongnya. Ia yakin Nisa tak percaya alasannya. Dugaan Bagas salah. 3 detik kemudian tatapan tajam Nisa berubah redup dan diikuti senyuman. Oh, kirain kamu teleponan sama siapa? Sampai harus keluar. Ucap Nisa diakhiri senyuman penuh arti. Benar, senyuman itu. Bagas tak bisa mengartikannya. Yang jelas ia merasa asing dengan senyuman istrinya. Seharusnya ia lega melihat senyuman istrinya, tetapi rasa gelisahnya justru semakin tinggi. Tunggu, sejak kapan ia memperhatikan senyuman istrinya? Bagas terdiam. Mungkin karena ia sudah lama tak melihat senyuman Nisa.
hingga ia merasa senyuman istrinya seperti penuh misteri. Aku langsung berangkat ya, takut macet di jalan," Bagas berkata seraya melewati istrinya yang masih terus tersenyum padanya. Semakin menatap senyuman istrinya, ia merasa senyuman Nisa makin menakutkan. Lebih baik ia segera menghindarinya dulu. Pikirannya makin tak karuan. Tanpa ia sadari, Nisa pun memutar tubuhnya dan menatap punggungnya. Senyuman Nisa yang penuh misteri langsung menghilang dan kembali menatapnya tajam. "Puaskanlah selingkuhanmu, Mas, sebelum kamu dan selingkuhanmu menerima hukumannya," gumam Nisa penuh penekanan dan ia langsung tersenyum licik. Benar sekali, itulah alasan utama Bagas tak berani bertanya tentang toko kelontong istrinya. Saat memikirkan modal untuk membuka toko kelontong, pastinya sangatlah besar, apalagi 2 toko. Bagas hanya memberikan Nisa uang belanja pas-pasan. Masalahnya penghasilan menjadi seorang kontraktor sangatlah besar. Apalagi kalau bukan ia habiskan untuk wanita lain yang menjadi selingkuhannya. Tanpa Bagas sadari, Nisa sudah tahu tentang hal itu sejak lama. Padahal ia yang membiayai usaha Bagas. Wanita itu menghela napas berat sebentar. Menahan rasa sesak di dadanya harus pura-pura tak tahu tentang perselingkuhan suaminya. Senyuman Nisa terukir kembali. Ia melihat hendel pintu kamar tidurnya yang menjadi kamar tidur utamanya bersama Bagas bergerak turun. Ya, Bagas langsung keluar dengan pakaian rapinya bersiap berangkat bekerja. Tentu saja Nisa menghampirinya dan mengantarnya sampai ke depan pintu. "Hati-hati, Mas," pesan Nisa setelah mencium punggung tangan suaminya. Nisa memandangi suaminya yang berjalan menuju mobil. Lalu ia memberikan senyumannya serta melambaikan tangan mengiringi kepergian suaminya. Wanita itu menarik napas sejenak, menetralkan suasana hatinya yang harus berpura-pura terlihat mempercayai suaminya. Sampai kapan, ia belum bisa memperkirakannya. Namun yang pasti Nisa masih mempersiapkan hukuman yang setimpal untuk suaminya atas sakit hatinya. Ingatannya mengingat mundur sebelum ia menyadari kebodohannya diperdaya oleh suaminya. Nisa memahami lelahnya Bagas jika pulang bekerja dan tak membantunya mengurus Alea. Padahal ia baru saja melahirkan. Usaha Bagas sedang merintis naik. Berbagai proyek datang hingga Bagas tetap berkutat dengan pekerjaannya walaupun sudah sampai di rumah. "Kamu harus menyenangkan suamimu, agar suamimu semangat bekerja dan nantinya yang akan menikmati hasilnya kamu dan Alea," pesan Rani, ibu mertuanya, saat ia mengeluhkan lelahnya mengurus Alea dan rumah seorang diri. Tak beda jauh dengan mertuanya, Bagas pun sama. "Maaf ya, kalau waktu untukmu dan Alea berkurang. Ini demi masa depan kita." Dahulu ia akan berpikir 1000 kali untuk meminta suaminya menyediakan asisten rumah tangga untuk membantunya membersihkan rumah dan merawat Alea. Ia tahu lelahnya suaminya saat di rumah. Hingga usaha suaminya berhasil naik dan Bagas membeli rumah klaster 2 lantai. "Ini semua berkat kesabaran dan dukunganmu, Nisa," ucap Bagas hingga membuatnya terharu. Nisa makin percaya kesibukan suaminya demi masa depannya. Namun, saat mereka sudah menempati rumah 2 lantai itu, Bagas tetap tak mengizinkannya untuk memperkerjakan asisten rumah tangga. Suaminya hanya memberikan izin pekerjaan lepas saja yang bertugas membersihkan rumahnya. Alasan Bagas, tak mau ada yang tinggal di rumah itu selain anak dan istrinya saja, kecuali ibu dan adiknya, mertua dan adik iparnya Nisa. "Aku memberi rumah ini. Aku gak nyaman kalau ada orang lain di rumah ini," jelas Bagas kala itu. Nisa dapat memahaminya. Dulu Bagas hidup dalam keluarga yang tidak mampu dan selalu dipandang hina oleh warga. Jika ada yang berbuat baik pun pasti ada maksud tertentu. Karena itulah Nisa mengerti suaminya tak suka dengan orang baru dalam hidupnya. Untunglah tidak sulit mencari pembantu yang bertugas membersihkan rumah dan mencuci pakaian. Saat Bagas sudah berangkat bekerja dan semua pekerjaan rumah itu
Selesai siang hari sebelum suaminya pulang, Nisa hanya fokus mengurus Alia dan masak saja. Sayangnya, semakin lama Bagas semakin sibuk dengan dunia kerjanya. Bukan hanya dirinya saja yang terabaikan, Alia anaknya pun terabaikan. Putrinya tumbuh tanpa kasih sayang seorang ayah. Bagaimana tidak, jika pagi hari saat Alia tidur, Bagas sudah berangkat. Kemudian ayahnya selalu pulang larut. Itulah yang menimbulkan kecurigaan Nisa tentang suaminya. Awalnya ia selalu memberikan pengertian pada Alia kalau papanya mencari uang untuk masa depannya. Akan tetapi perbincangan ibu-ibu yang ia dengar saat mengantarkan Alia sekolah TK berhasil memancing rasa penasarannya. Mama Alia nih, hati-hati. Jangan sampai nasibnya Alia kayak mamanya Sanas. Suaminya diam-diam punya selingkuhan. Banyak lagi selingkuhannya, ucap Bu Dewi memancing rasa penasaran Nisa. Bisa aja Bu Dewi. Papanya Alia memang lagi dapat proyek besar, makanya sibuk. Itu semua juga kan demi masa depannya Alia, Bu. Saud Nisa menyembunyikan rasa penasarannya. Masa depan seperti apa Mama Alia? Tahu nggak kemarin Alia cerita sama Sanas kalau dia ingin banget jalan-jalan bertiga sama papa dan mamanya ke Monas, tapi nggak pernah bisa. Masa sih tinggal di Jakarta tapi nggak pernah ke Monas? Timpal Bu Rindi, mamanya Sanas, teman sekelasnya Alia. Nisa terdiam sesaat. Memang benar, sejak Alia kecil hingga masuk TK 1 usia 4 tahun, belum pernah sekalipun mereka liburan. Akhir pekan saja Bagas selalu pergi bekerja dengan alasan proyek besar. Sayang jika dilewatkan. Nanti aku coba ngomong lagi sama papanya Alia. Makasih Bu Rindi udah kasih tahu, ujar Nisa diikuti senyuman tipisnya yang terasa berat. Jangan cuma tanyain itu aja Mama Alia, tapi selidiki juga. Masa iya sih ngurusin proyek besar selama 4 tahun gak kelar-kelar? Bukannya mau ngomporin, tapi banyak contohnya tingkah para suaminya yang kayak papanya Alia. Bilangnya sibuk kerja, ternyata selingkuh. Timpal Bu Dewi hingga membuat Nisa menundukkan wajahnya. Maaf ya, Mama Alia. Aku gak bermaksud ikut campur atau berprasangka buruk. Tapi jaga-jaga aja. Aku bantu doa kalau papanya Alia benar-benar bekerja untuk masa depan kalian. Nisa memaksakan senyumannya. Terlihat jelas raut kecemasan wanita di hadapannya. Mungkin itu bentuk kepedulian atau terlalu dalam mencampuri urusan rumah tangganya. Sayangnya, ucapan mereka membuat jiwa penasarannya lebih tinggi dan meruntuhkan rasa percayanya. Sejujurnya, ia ingin menampilkan rasa penasaran tersebut. Ia yakin Bagas adalah suami yang setia. Ketulusan Bagas dulu membuat Nisa bersedia menjual semua aset kekayaannya yang diwariskan mendiang kedua orang tuanya sebagai dukungannya untuk suami. Nisa tahu betul kalau Bagas adalah orang yang tahu berterima kasih karena terlahir dari keluarga miskin. Namun, mencoba menyelidikinya tidak ada salahnya kan? Berawal dari memeriksa ponsel suaminya saat Bagas tengah mandi. Ia menemukan berbagai notifikasi pembelian perhiasan dengan harga yang fantastis. Rasa penasaran Nisa makin tinggi. Esok paginya ia mencari tahu tentang perusahaan suaminya melalui karyawan yang sudah ia percaya sebelumnya. Pendapatan perusahaannya sangatlah di luar dugaan. Seharusnya dengan pendapatan sebesar ini, Mas Bagas lebih bisa menyisihkan waktu sedikit saja untuk Alia. Gumamnya sedih. Nisa pun mencoba untuk mengutarakan tujuannya mengajak Bagas menemani Alia ke Monas di akhir pekan. Sayangnya jawaban Bagas tetap sama. Maaf ya sayang, aku ada tawaran untuk melobi vendor besar dan harus nginep pas akhir pekan agar bisa mendapatkan proyek ini, jawab Bagas. Tak hanya itu saja, Bagas menceritakan antusiasnya mengejar proyek tersebut. Lagi,
Nisa hanya bisa memaksakan senyumannya. Tak terlihat di wajah Bagas rona penyesalan karena mengabaikan dirinya dan Alea. Bayangkan sayang, ini tuh proyek rekonstruksi bangunan lawas untuk disulap jadi apartemen mewah. Kalau aku bisa tembus, bukan hanya keuangan saja yang aku dapatkan, tapi nama perusahaan kita akan tercatat dalam sejarah. Terang Bagas dengan kedua bola matanya yang berbinar-binar. Jika sudah begitu, Nisa hanya diam, tak berani membujuk lagi. Namun, kali ini ia akan menyiapkan penyelidikannya. Setelah suaminya berangkat dengan membawa satu koper penuh pakaiannya, Nisa langsung bergegas membawa Alea ke rumah Bu Dewi. Menitipkannya. Ya, wanita itulah yang membangunkan rasa penasaran Nisa. Jadi pada Bu Dewi lah ia mempercayakan Alea. Tentu saja putrinya mau dititipkan di sana. Anaknya wanita itu juga kan teman sekolahnya putrinya. Rasa penasarannya langsung terbayar. Benar, kecurigaan Bu Dewi. Hancur sudah hati Nisa mengetahui perbuatan biadab suaminya. Namun, yang membuatnya makin hancur adalah wanita yang menjadi selingkuhannya. Ia adalah karyawan yang dimintanya mencari tahu informasi keuangan perusahaan Bagas. Nindi, nama wanita itu. Nindi adalah teman sekolahnya dan juga Bagas. Tak disangka menjadi pengkhianat. Rasa sakit hatinya membuat dirinya lemas dan hampir hilang kendali. Hati Nisa terlalu hancur hingga ia tak bisa mengendalikan dirinya. Ia melajukan mobilnya tanpa terkendali. Ia tak peduli jika harus mati. Tak kuasa menerima kenyataan kalau Bagas berselingkuh. Bayangan Bagas dan Nindi tergambar jelas dalam pandangannya, hingga membuat emosinya memuncak. Kakinya menginjak pedal gas makin dalam. Membayangkan kedua orang itu ada di depan mobilnya, Nisa terlalu terbawa emosi hingga tak bisa berpikir jernih. Aku benci kamu, Mas Bagas, pekik Nisa keras. Seraya makin menginjak pedal gasnya makin dalam. Nisa tak mampu lagi mengendalikan laju mobilnya. Mobil yang dikendarai Nisa terperosok ke jurang saat melewati tikungan tajam. Untunglah beberapa warga langsung mengetahuinya dan menolongnya serta membawanya ke rumah sakit. Nyawa Nisa berhasil diselamatkan, hanya mobilnya yang hancur. Anissa. Perlahan ia membuka matanya. Mulutnya bergerak pelan, seiring berkumpulnya kesadaran dirinya. Martha, ucapnya. Syukurlah kamu sadar. Kamu masih mengenalku. Tanya wanita yang berpakaian serba hitam dan tatapannya terlihat tajam bagaikan elang. Setelah Nisa sadar, ia kembali teringat akan pengkhianatan suaminya. Ia menceritakan pada wanita itu, Martha, nama wanita itu yang tak lain adalah temannya juga. Untunglah ia sedang berada di sana dan ikut menyelamatkan Nisa. Nisa, kamu tuh terlalu polos apa bodoh? Pertanyaan Martha terdengar meradang hingga menghentikan isak tangisnya Nisa. Maksud kamu apa, Martha? Tanya Nisa tak terima. Tentu saja Nisa tak terima. Bukannya iba atau turut bersedih dengan apa yang dialaminya. Martha justru melayangkan pertanyaan yang membuatnya emosi. Ia menatap tajam wanita yang mengenakan penutup kepala dengan selendang hitam. Sedangkan rambut pekat hitam dan bergelombang dibiarkannya menyentuh bahunya. Suamimu selingkuh. Jika kamu mati maka bahagialah suamimu dan selingkuhannya. Nindi bahkan bisa menjadi pemilik seluruh harta kekayaanmu dan juga menjadi ibu dari anakmu. Kamu mau? Beber Martha dengan nada lantang. Nisa terdiam. Ucapan temannya itu ada benarnya. Ia menatap lagi wanita itu. Kelopak mata Martha yang terdapat garis celak hitam dan juga warna bibirnya yang hitam semakin mempertegas amarahnya. Ya, Nisa dapat melihat kemarahan pada wajah Martha saat mendengarkan ceritanya. Penjelasan wanita di hadapannya benar-benar menyadarkan dirinya.
Kamu benar, Martha. Bagaimana dengan nasib Alea kalau aku mati? Ucap Nisa setelah ia berpikir dalam. Nisa lalu menoleh cepat pada temannya. Apa yang harus aku lakukan, Martha? Kamu harus membalasnya, Nisa. Buat Bagas dan Nindi menyesalinya, ucap Martha tegas. Nisa menatap penuh pertanyaan pada wanita itu. Kamu tenang saja. Aku yakin sudah sejak dulu kamu tahu siapa aku kan. Tak hanya pembalasan dan hukuman yang mereka dapatkan, tetapi kekayaan mereka bisa kembali lagi untukmu. Martha tersenyum puas. Tentu saja, Nisa langsung membalas senyuman wanita itu. Ya, Martha adalah anak seorang dukun di desanya dulu. Nisa tahu betul arah pembicaraan wanita itu. Benar, Nisa tidak peduli jalan yang ia hadapi adalah sesat. Ia hanya ingin memberikan hukuman pada mereka. Hatinya sudah terlanjur sakit hati hingga menutup mata hatinya. Nisa lalu menghubungi Bu Dewi untuk memberitahu kalau dirinya tak bisa pulang dan menitipkan Alea. Untunglah wanita itu mengerti saat mendengar suara Nisa yang parau. Ia lalu ikut ke kediaman Martha. Kamu sudah yakin akan menerima tawaranku? Tanya Martha setelah mereka berada di rumahnya. Tentu saja. Aku tidak rela Mas Bagas Nindi menikmati semua perjuanganku. Aku yang memodali Mas Bagas. Tetapi Nindi yang menikmatinya dan lelaki itu tak tahu diri sekali. Suara Nisa tegas dan penuh emosi. Martha tersenyum puas. Ia seperti menemukan mangsa baru. Percayakan semua padaku, Nisa. Percayalah selingkuh itu seperti penyakit yang susah disembuhkan. Sekali ketahuan mungkin Bagas akan diam. Tetapi penyakit itu akan kambuh lagi saat ia merasa semuanya mendukung. Suara pesan ponsel Nisa membuyarkan lamunannya. Ia tenggelam dalam lamunannya hingga tak menyadari mobil suaminya tak terlihat. Tangannya langsung merogoh kardigan miliknya dan membuka pesan pada ponselnya. Martha, hadiah untuk suamimu sudah kukirim. Bersiaplah. Nisa. Sapaan untuk Nisa menghilangkan senyumannya saat membaca pesan dari Martha. Indera penglihatannya langsung tertuju pada arah suara. Hembusan napas wanita itu langsung terdengar berat saat mendapati pemilik suara tersebut. Wanita setengah baya baru saja keluar dari mobil taksi bersama seorang gadis muda. Mau apa lagi nenek lampir itu datang dengan anak unyilnya? Keluh Nisa kesal. Sayangnya ia tak bisa berbuat banyak. Nisa langsung memberikan senyuman ramah pada wanita yang ia juluki nenek lampir. Wanita itu tak lain adalah mertuanya, Rani, dan gadis muda yang bersama wanita itu adalah Tia, adik iparnya. Terpaksa pula ia harus mendekat pada mereka dan menyambutnya. Setidaknya ia tetap harus menjadi menantu yang baik. Tidak, Nisa hanya malas berdebat dengan Rina. Wanita tua itu pintar mencari muka dan selalu pintar memuji dirinya, hingga ia selalu larut dalam pujiannya. Benar, ingatannya kembali berselancar pada masa tersebut, di mana ia tak menyadari kebodohan dirinya. Anissa, ibu dengar di ruko depan ada kedai makanan baru ya? Katanya itu enak banget loh. Kamu harus nyobain. Bagus buat kesehatan kamu. Sekali-kali makan enak biar badan kamu lebih fit, ucap Rina dengan tatapan antusias. Ibu mau? Tanya Nisa langsung. Tentu saja, itu sudah kesekian kalinya mertuanya pura-pura memuji sebuah makanan ataupun yang ia inginkan. Isyarat tersendiri agar Nisa sungkan padanya, lalu membelikannya dengan sukarela. Memang selama ini mertuanya tak pernah menghujat ataupun menghinanya.
Rina langsung memasang senyuman lebar dan pura-pura tersipu malu. Ibu itu cuma nyaranin buat kamu. Kalau kamu mau beli, ibu minta dikit aja. Kamu tuh udah kerja keras nemenin Bagas dan mendukungnya, terang Rina dengan tatapan pura-pura malu. Ya sudah, nanti Nisa pesenin buat ibu dan Mas Bagas juga, ucap Nisa diikuti senyuman tulus. Jangan lupa, beliin buat Tia dan Alea juga. Seperti sudah dibayangkan Nisa, saat pesanannya tersebut tiba, Rani yang hanya berkata sedikit saja, tetapi dialah yang paling banyak makan. Begitu juga dengan pakaian ataupun segala berbagai sandangan yang disukai Rani. Dia pura-pura memujinya dan memuji hal yang diinginkannya. Nisa sering mengeluhkan tingkah mertuanya, tetapi Bagas selalu berkata jangan menentang permintaan Rani, karena wanita itu adalah ibunya. Bagas berpesan untuk memanjakan Rani, sebab doa ibunya lah yang menjadi sumber kesuksesannya. Lelaki itu melupakan doa Nisa dan juga semua yang digunakan lelaki itu adalah miliknya. Namun, saat itu Nisa masih terlalu polos dan selalu menurut. Ia tak banyak protes. Walaupun sesungguhnya dirinya merasa risih, bagaimanapun juga, Rina adalah ibu dari suaminya yang patut ia hormati. Kini berbeda. Senyuman manis dan lecek Rani membuyarkan lamunan Nisa. Ia tak ingin diperbudak mertuanya. Lagi pula suaminya sudah mengkhianatinya. Jadi ia tak perlu lagi menuruti permintaan mertuanya. Ayo masuk Bu, ajak Nisa dengan memasang wajah polos. Rani yang sejak tadi tersenyum lebar langsung melongo. Nisa bukannya tidak mengerti dengan senyuman mertuanya dan juga adik iparnya yang berusia 20 tahun itu. Senyuman mereka adalah isyarat agar Nisa membayar ongkos taksi mereka. Nisa terus memasang wajah bodoh dan langsung menyambar ransel mertuanya. Lalu ia berjalan cepat memasuki gerbang rumahnya. Ia tak peduli reaksi Rani. Mertuanya memang sering datang berkunjung dan akan menginap lama sekali. Jika mereka menginap, mereka akan bersikap seperti seorang raja. Apapun yang mereka inginkan harus segera dipenuhi dan Nisa harus pandai mengartikan isyarat tersebut. Jika tidak, mertuanya akan mendiaminya dan Bagas. Bukan itu saja yang membuat Nisa merasa bodoh. Bagas tak pernah memberikan uang belanja lebih jika mertuanya sedang datang untuk menginap. Pakai uang tabungan kamu dulu sayang, ucap Bagas saat Nisa mengeluarkan uang belanjanya yang tak cukup. Nisa tersenyum melihat pantulan mertuanya yang melongo dan panik dari cermin kaca rumahnya. Tentu saja, biasanya Nisa akan dengan senang hati membayari ongkos taksinya. Ya, walaupun Bagas tak jadi memotong uang belanjanya, ia bertekad tidak ingin memanjakan mertuanya lagi. Nisa, abang taksinya mau jalan. Kasihan udah nungguin lama, teriak Rani saat Nisa sudah berada di depan pintu rumahnya. Sayangnya Nisa memilih pura-pura tuli. Ia langsung membuka pintu rumahnya. Tentu saja Rani terpaksa mengeluarkan uangnya untuk membayar taksi tersebut. Bersambung, nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mang Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.